Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasi tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekatnya secara berurutan. Termasuk dalam tugas tersebut adalah mengurus masalah keagamaan umat Islam. Keempat penggantinya inilah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Secara kebahasaan, Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat khulafah tersebut adalah 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Lembut dalam bertutur kata dan sopan santun dalam bertindak merupakan beberapa sifat bawaan Abu Bakar. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar dikenal cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problema yang berat karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Rasul tersebut menjadi umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan beliau baik sebagai pemimpin, sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Khazraj. Dan pada saat orang-orang muhajirin datang di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Dengan usulan Abu Bakar radhiyallahu anhu, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya.
Lalu Abu Bakar menunjuk dua orang muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya. Dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera dilakukan oleh Abu Ubaidah. Dan akhirnya diikuti kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Lalu pada esok harinya baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat muslim di Madinah. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Biografi. Umar ibnu Khattab putra dari Nufal al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar ibnu Khattab dilahirkan. Bergulat dan berkuda merupakan keahlian Umar. Secara fisik, tubuh Umar kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Seperti pemuda pada masa jahiliyah lainnya, Umar akrab dengan minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar sangatlah gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Tak akan ia biarkan orang siapapun dia mengusik agama nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mulai mendakwakan Islam, Umar merupakan seorang yang sangat getol memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu masa awal dakwah Islam di Mekah bersama Abu Hakam bin Hisham atau Abu Jahal. Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Karena begitu berbahayanya kedua orang tersebut, sehingga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Doa Nabi terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Keislaman Umar terbukti membawa kemajuan pesat bagi Islam. Kaum muslimin menjadi berani terang-terangan melakukan sholat dan tawaf. Karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Karena sifatnya yang tegas, tak jarang Umar mendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, sebab ia merasa perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Namun di balik badannya yang kekar dan kuat serta wataknya yang keras dan tegas, Umar menyimpan sifat lembut dan perasa. Proses pengangkatan menjadi khalifah. Lain Abu Bakar, lain pula Umar bin Khattab. Pada saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan. Namun, sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Said bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan. Dan akhirnya mereka menyetujui. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah membaiat Umar sebagai khalifah. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Beliau merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut merupakan peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Sifat Utsman ialah lemah lembut dan tutur katanya halus. Utsman merupakan seorang lelaki pemalu. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros. Yang jelas dia selalu siap mendermawankan, hartanya yang melimpah sama sekali tidak menjadikan Utsman kikir. Ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Bizantium. Sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Utsman dijuluki Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Pengangkatan menjadi khalifah. Pada waktu Umar hendak mengimani sholat subuh, tiba-tiba diserang oleh Lu'lu'ah virus dan berhasil menikam perut Khalifah Umar bin Khattab, namun tidak langsung meninggal. Pada saat tersebut, proses pemilihan terjadi pasca tragedi subuh tersebut.
Umar membentuk dewan yang beranggotakan 6 orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan dalam sidang yang alot dan waktu yang panjang, akhirnya Utsman yang berusia 70 tahun terpilih untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib sebagian karena pertimbangan usia. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Sejak kecil, Ali hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Berada di bawah asuhannya, Nabi tentu saja ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam yang pertama dari golongan anak-anak. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, karena merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Ali hampir tidak pernah absen di dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Pada ekspedisi ke Tabuk, Ali tidak ikut dalam barisan perang kaum muslim. Ini dikarenakan atas perintah Nabi. Ali diperintahkan tinggal di Madinah menggantikannya mengurus keperluan warga kota. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Dalam hidup keseharian, Ali hidup dengan bersahaja. Meskipun miskin, Ali tetap gemar bersedekah. Melihat berbagai keutamaannya, tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar sering meminta pendapat Ali sebelum mengambil tindakan. Ketika Umar menjabat khalifah, ia juga tak pernah mengabaikan saran-saran Ali. Dan ketika Khalifah Utsman memerintah, nasihat-nasihat Ali juga menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Pengangkatan menjadi khalifah. Utsman meninggal dalam sebuah kerusuhan tanggal 17 Juni 656 Masehi. Terjadilah kekosongan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah untuk mengganti Utsman. Dan pada awalnya Ali menolak. Namun setelah banyaknya dukungan yang mengalir dan atas desakan banyak sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi tanggal 24 Juni 656 Masehi. Sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Utsman, Khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan hidup. Ia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan. Ali bin Abu Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, tangguh pendirian, dan pemberani. Tak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat keperwiraannya tersebut, Ali mendapat julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Karena ketegasannya, ia tidak segan-segan mengganti penjabat gubernur yang tidak becus mengurusi kepentingan umat Islam. Ia juga tidak segan-segan memerangi mereka yang melakukan pemberontakan. Di antara peperangan itu adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Berkat ketegasan dan ketangkasannya, Perang Jamal dapat dimenangi. Namun dalam Perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian di Daumatul Jandal. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum.